Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Cahya Prasetya, bisa dipanggil Pak Cahya. Di sini saya mengajar fisika. Sebelum kita mulai pembelajaran, perlu kita sepakati mengenai peraturan pembelajaran daring. Peraturan yang pertama adalah kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Peraturan yang kedua, kalian harus mengikuti pembelajaran secara utuh sesuai jadwal pembelajaran daring yang telah dibagikan. Kemudian peraturan yang ketiga, kalian harus mengisi daftar presensi melalui e-learning. Dan peraturan yang terakhir, yang keempat, kalian harus aktif dalam pembelajaran, yaitu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian perlu kami jelaskan mengenai materi fisika kelas 10 semester 1. Materi yang pertama adalah hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja. Materi yang kedua adalah pengukuran besaran dan satuan. Materi yang ketiga adalah vektor. Materi yang keempat adalah gerak lurus. Materi yang kelima adalah gerak parabola. Dan materi yang keenam adalah gerak meter. Itulah materi fisika kelas 10 semester 1 pada tahun ini. Anak-anak, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai hakikat ilmu fisika, prosedur ilmiah dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan tadi, kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama diharapkan kalian dapat menjelaskan hakikat ilmu fisika. Yang kedua, kalian dapat menerangkan cabang-cabang ilmu fisika. Yang ketiga, kalian dapat menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan dan hubungannya dengan perkembangan teknologi. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Dan yang terakhir, kalian dapat menerapkan keselamatan kerja di laboratorium. Anak-anak, kita mulai dulu dengan pengertian fisika dan hakikat ilmu fisika. Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam, di mana mempelajari mengenai materi dan energi serta kaitannya. Kemudian hakikat ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika yang pertama, fisika sebagai produk, di mana merupakan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah fisika dapat disebut sebagai proses, di mana mengembangkan keterampilan proses sains seperti metode ilmiah. Dan yang terakhir, fisika sebagai sikap, yang meliputi sikap-sikap ilmiah seperti jujur, objektif, rasa ingin tahu, terbuka, dan lain-lain. Kita pelajari mengenai cabang-cabang ilmu fisika. Cabang ilmu fisika ada mekanika yang mempelajari tentang gerak, kemudian termodinamika yang mempelajari tentang panas, elektronika yang mempelajari tentang alat-alat elektronik, fisika inti yang mempelajari tentang inti atom, fisika optik yang mempelajari tentang alat-alat optik, astronomi yang mempelajari tentang benda-benda langit dan luar angkasa, komputasi yang mempelajari tentang penghitungan yang membutuhkan komputerisasi, kuantum yang mempelajari tentang atom, atomik, dan perubahannya. Masih banyak cabang-cabang ilmu fisika yang lain seperti biofisika, geofisika, fisika medis yang mungkin tidak kami jelaskan pada video kali ini. Kemudian peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang industri, fisika berperan dalam pembuatan mesin-mesin di pabrik. Kemudian dalam bidang teknologi, fisika pun juga berperan dalam pembuatan bahan semikonduktor untuk alat-alat elektronik. Dalam bidang transportasi, fisika juga berperan dalam pembuatan kereta maglev yang merupakan kereta tercepat di dunia. Dalam bidang telekomunikasi, fisika juga berperan dalam penemuan sinyal 4G, bahkan sekarang menjamah ke 5G. Dalam bidang pertanian, fisika juga berperan dalam alat-alat canggih pertanian. Dalam bidang kedokteran, fisika
pun juga berperan dalam alat-alat canggih kedokteran seperti USG. Dan terakhir dalam bidang energi, fisika juga berperan dalam pembangkit listrik, baik itu tenaga surya, tenaga air, angin, dan juga tenaga nuklir. Selanjutnya kami jelaskan mengenai langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua adalah membuat hipotesis atau dugaan sementara, yang ketiga melakukan percobaan atau eksperimen, yang keempat menganalisis data, dan yang kelima adalah menarik kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Kalian harus memperhatikan keselamatan kerja kalian sebelum dan saat melakukan praktikum. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan serta ruang praktikum. Yang kedua, menggunakan peralatan pelindung. Yang ketiga, menaati segala peraturan yang ada di laboratorium. Yang keempat, memperhatikan tanda-tanda keselamatan kerja seperti gambar tersebut ya, hati-hati. Yang kelima, membuang limbah praktikum sesuai dengan petunjuk yang ada. Dan yang terakhir adalah merapikan dan membersihkan kembali alat, bahan, serta ruang praktikum. Sekian materi pada pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.